Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kajian kitab Kasyful Ghummah, menyingkap tabir kegalauan. Masih di bab 4, hadis ke-24. Masuk surga lantaran suka menolong. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhruju khalqun min ahlin nar fayamurru rajulu birrajuli min ahlil jannah. Kelak penghuni neraka berjalan keluar, lalu seseorang penghuni neraka berpapasan dengan seorang penghuni surga. Fayaqul ya fulan, dia akan berkata, wahai fulan, ama ta'rifuni, apakah kamu tidak mengenalku? Fayaqul, maka dia menjawab, waman anta, siapa engkau? Fayaqul, dan orang yang bertanya menjawab, analladzi stauhabtani wudhu'an, aku adalah orang yang pernah kamu mintai air untuk digunakan berwudu. Fawahabtu laka fayashfa'u fihi, lalu aku pun memberinya untukmu. Fayashfa'u fihi, maka orang surga itu pun memberikan syafaat kepadanya. Wa yamur rajulu fayaqul ya fulan, dan orang itu bertemu juga dengan penghuni surga yang lain, lalu ia berkata, wahai fulan, ama ta'rifuni, apakah engkau mengenalku? Penghuni surga bertanya, waman anta? Fayaqul, dan orang yang bertanya tadi menjawab, analladzi ba'astani fi hajati kada wa kada faqadaitu halaka fayashfa'u lahu fayushaffa'u fi, rawahu ibnu abi dunya wa ibnu majah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang surga ini bertanya, siapakah kamu? Maka orang yang bertanya menjawab, aku adalah orang yang pernah kamu perintah guna memenuhi kebutuhan ini dan itu, kada wa kada. Lalu aku pun menunaikan permohonanmu itu hingga menuai hasil untukmu. Maka penduduk surga itu pun memberikan syafaat kepadanya. Hadis ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kepada kita semua bahwa orang yang senang menolong orang lain akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun orang ini sudah menjadi ahli neraka, divonis sebagai orang-orang yang ahli neraka, tetapi bila dia bertemu di gunung Al-A'rab, yaitu suatu gunung antara surga dan neraka, maka orang yang tadi berpapasan dengan orang yang ahli neraka akan memberikan syafaat kepada ahli neraka dengan kebaikan-kebaikan yang pernah diberikan oleh ahli neraka tersebut kepada ahli surga. Di sini digambarkan
kelak penghuni neraka akan berjalan keluar. Lalu seorang penghuni surga nanti akan bertemu dengannya dan berkata, "Wahai fulan, apakah engkau masih mengenalku?" Ternyata orang yang ahli neraka ini masih ingat, yang ahli surga ini ustadz, pernah ke sorean, belum melaksanakan sholat, dan akhirnya di masjid tidak ada air. Nah, orang yang dekat masjid ini jarang ke masjid, tapi pernah memberikan air untuk wudhu orang lain. Akhirnya di akhirat nanti, walaupun orang ini jarang sholat, mungkin ya, banyak dosanya daripada pahalanya, akhirnya dengan kebaikannya itu, orang yang ahli surga bisa memberikan syafaat kepada orang yang ahli neraka. Begitu juga bertemu lagi dengan penghuni surga yang lain. Bertanya, apakah engkau mengenalku, kata orang yang ahli neraka. Orang yang ahli surga yang lain ini akhirnya menjawab, siapakah engkau? Yang ahli neraka ini mengingatkan kepada yang ahli surga, aku pernah memenuhi semua kebutuhanmu ini dan itu, hingga engkau mendapatkan kebaikan dariku. Sekarang tolonglah aku menjadi ahli neraka, engkau ahli surga, kasihlah aku syafaat. Di sini menggambarkan bahwa syafaat itu berbagai macam jenisnya. Ada beberapa macam syafaat. Yang pertama, syafaat khusus, yaitu syafaatul uzma dari Rasulullah SAW kepada seluruh umat manapun, kepada semua makhluk. Itu syafaat khusus dari Rasulullah SAW, yaitu syafaatul uzma. Yang kedua, ada syafaat yang khusus diberikan kepada orang yang beriman supaya masuk surganya tanpa hisab. Ada syafaat yang diberikan khusus kepada orang beriman supaya tidak melewati yaumil hisab, langsung ke surganya Allah. Dan yang ketiga, ada syafaat yang diberikan oleh Rasulullah kepada orang yang seimbang. Antara amal baik dan amal buruknya itu seimbang. Dengan syafaat Rasulullah akhirnya lebih beratlah amal kebaikannya dan masuk surga. Ada juga syafaat yang diberikan kepada mereka yang sudah diponis dan sudah masuk neraka. Seperti tadi, hum ahlul nar, orang-orang yang sudah diponis sebagai orang yang ahli neraka akan diberikan syafaat dengan cara orang-orang yang ahli neraka ini pernah berbuat kebaikan. Selanjutnya ada juga syafaat kepada orang-orang yang beriman supaya ditinggikan derajatnya dan ditambah-tambah lagi kemudahan-kemudahannya. Itu adalah syafaat. Ada juga syafaat yang diberikan kepada orang yang sudah menjadi ahli jahanam, ahli neraka jahanam. Ada juga syafaat untuk membuka pintu surga. Ada juga syafaat untuk meringankan azab dari Allah. Ada lagi syafaat yang khusus diberikan kepada orang-orang yang ziarah ke Madinah, ke makamnya Rasulullah SAW, dan ziarah lewat sholawatnya, membaca sholawat kepada junjungan kita Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Karena sholawat ini hakikatnya kita itu berkunjung, ziarah langsung kepada Kangjeng Nabi. Dan Kangjeng Nabi akan memberikan sholawat balasan dengan 10 kali lipat kebaikan untuk kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah. Sebagaimana keterangan yang sudah kita bahas di kitab Kashful Gummah ini, menyingkap tabir kegalauan, bahwa orang-orang yang ahli kebaikan di dunia pasti akan menjadi ahli kebaikan nanti di akhirat. Begitupun di neraka nanti itu ada yang memang akan kekal selama-lamanya, tapi ada juga yang hanya
numpang lewat saja, atau sementara waktu saja di nerakanya, tidak selamanya. Bagi yang selama-lamanya, ini yang sudah mempunyai dosa besar, tidak ada keimanan sedikit pun di dalam hatinya dan meninggal. Tetapi bagi mereka yang meninggal dalam keadaan maksiat, belum sempat tobat, tetapi dalam hatinya ada kalimat asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Maka orang-orang yang dalam hatinya masih ada la ilaha illallah, bersyahadat kepada Allah dan kepada Rasulnya, tetapi dia belum sempat bertobat kepada Allah, keburu meninggal, orang-orang ini sementara waktu di dalam neraka. Bisa saja dia masuk dalam surga melalui syafaat-syafaat kebaikannya, melalui tolong-menolong, melalui kebaikan-kebaikan yang dia perbuat ketika dia berada di dunia. Kadang-kadang apa yang bisa kita banggakan ketika nanti kita meninggal dunia, hanya kebaikan kitalah yang akan menolong kita. Kita tidak akan yakin apakah sholat kita ini, sholatnya yang sudah sesuai, sudah sangat khusyuk dan baik dan diterima oleh Allah. Kita tidak pernah tahu. Apalagi puasa kita. Puasa ini ibadah antara kita dengan Allah. Kita tidak tahu apakah puasa kita itu betul-betul puasa yang terima atau tidak. Tetapi kebaikan-kebaikan inilah yang nanti akan menjadi alat bagi orang-orang yang kurang amal-amal kebaikannya untuk mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, syafaat dari Rasulullah SAW, begitupun syafaat dari kebaikan-kebaikannya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Nanti ketika ada orang yang sementara waktu dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, nanti akan ditanya 6 hal. Yang pertama, apakah selama hidup di dunia pernah duduk berkumpul dengan ulama? Ketika jawabannya tidak pernah duduk kumpul dengan ulama, gaulnya sama preman-preman yang jauh dari Allah dan senang dan gemar bermaksiat, minuman-minuman keras, judi dan lain-lain, maka akan ditanyakan pertanyaan yang kedua, apakah pernah makan bersama, kumpul dengan ulama? Ketika jawabannya masih juga tidak, maka akan ditanyakan yang ketiga, apakah selama hidup di dunia punya tetangga, hidup rukun dengan tetangga yang memang dia adalah seorang ulama? Ketika dijawab pun tidak, aku tidak ada rumah di sebelahku seumpama, semuanya orang biasa, tidak ada yang mengerti agama, maka akan ditanyakan lagi nasab keturunannya, apakah punya nasab keturunan dari para ulama? Kalaupun tidak ada lagi, akan ditanya yang kelima, namanya sama atau tidak dengan ulama? Ketika nama Anda, nama kita sama dengan nama ulama, maka itu akan menjadikan syafaat. Begitupun ketika yang kelima ini namanya tetap tidak sama, apalagi nama-nama sekarang bukan nama-nama yang diambil dari kajian syariat keislaman, tapi nama-nama Eropa, nama-nama yang jauh dari nilai-nilai doa, nilai-nilai nama-nama para ulama dunia, maka nanti akan ditanyakan pertanyaan yang terakhir, apakah selama hidup di dunia pernah kenal dengan orang yang kenal dengan ulama atau dengan santri? Nanti kalau memang pernah kenal dengan santri, orang yang pernah mengenal atau mengenal para ulama, maka dia akan mendapatkan syafaat, diampuni segala dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selamat, bukan hanya selamat di akhirat, tapi selamat di dunia dan di akhirat. Karena kita adalah manusia dunia, kita pun adalah manusia yang nanti akan hidup di akhirat abadi selamanya.
maka di dunia kita hasanah, selamat, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, selamat juga nanti di akhirat. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang bangkrut. Apa yang bangkrut? Banyak amalnya, puasa, sholat, haji, zakat, tetapi suka menggunjing, memfitnah, suka gibah, keburukan-keburukan orang lain. Nanti di akhirat semua pahalanya akan diminta oleh tetangga kita yang biasa kita minta, yang biasa kita gunjing, yang biasa kita fitnah, yang biasa kita omongkan kejelekannya. Nanti pahala-pahala ini akan habis untuk membayar kejelekan-kejelekan kita selama kita hidup di dunia. Naudzubillahi min dzalik. Mari ini menjadi motivasi untuk kita semua untuk selalu berbuat baik, motivasi kita untuk selalu menolong orang, dan motivasi untuk bersedekah kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.